Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-63, insyaallah sampai ayat yang ke-73. Untuk itu mari kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka bertanya kepadamu annasu siapa manusia, bertanya anisa'ati tentang tibanya keberadaan hari kiamat. Hari kiamat disebut kiamat karena qomah. Pasti ada dan di saat itu ditegakkan segala keadilan. Mulai dari proses sampai penjatuhan hukuman. Dianggap sa'ah kiamat itu karena memang waktunya pasti tiba. Qul jawablah innama ilmuha bahwasanya hanya saja angin pasti ini ilmuha adapun ilmunya kiamat yang tahu tepatnya, kalau tanda-tandanya diketahui. Cuma tepatnya kapan hanya Allah yang tahu. Indallah. Sama dengan tanda-tanda kematian itu diketahui. Seperti banyak uban, gigi sudah mulai banyak rontok, badan sudah mulai banyak keriput. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah mendekati kematian. Wa ma yudrika la'alla sa'ah. Tapi tepatnya kapan kiamat, kapan meninggal, itu hanya Allah yang tahu. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu ketika pertanyaan ini timbul dari orang yang tidak percaya terhadap kiamat. Maka Nabi memastikan, oleh karena itu tidak dijawab dengan laisat, tapi dengan la'allah.
La'alla sa'ata, boleh jadi dan pasti kiamat itu takunu, yaitu pasti ada apa kiamat, qarib, betul-betul yaitu dekat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 14 mulai dari halaman 221 di sebelah kiri sampai halaman 229 di kiri lagi. Bu itu diantaranya Bu itu diutus. Siapa aku? Nabi, ana ya aku, wasa'atu, dan terjadinya kiamat itu kahatain. Seperti ini. Lalu asyara, dan memberi isyarah siapa Nabi? Ila sababah. Sababah itu ini. Tangan ini. Sababah. Wal wusta. Wusta itu ini. Jadi begini. Ini untuk menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Antara ini dengan ini sangat dekat. Sama aja dengan hidup dan mati itu kan dekat sekali. Orang hidup itu kan tidak lama, paling berapa puluh tahun. Nggak ada orang yang tetap hidup. Ini sababah. Lalu oleh Nabi disebut dengan sabahah. Dulu orang kalau nunjuk orang, ngatur orang itu pakai ini. Lalu Nabi menyampaikan, pakailah ini untuk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Binswir, khinswir, wusta, sababah, ibham. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la'alla sa'ata takunu qariba. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Ahzab 63 itu. Penggunaan kalimat qarib seperti di dalam Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qarib. Bahwa rahmat Allah itu betul-betul sangat dekat. Qaruba yakrubu qurbanan qarib alim minal muhsinin. Rahmat Allah itu, pertolongan Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang ahsana yuhsinu ihsan. Orang yang melakukan kebaikan, melampaui kebaikan orang lain. Ihsan. Seperti melihat Allah atau dilihat Allah, orangnya namanya muhsin. Kalau hasan, itu sekedar baik. Kalau ihsan, muhsin, itu lebih baik dari orang yang baik. Orang lain melakukan kebaikan kepada kita, kita balas dengan yang lebih baik. Atau orang tidak melakukan kebaikan kepada kita, tapi kita tetap membalas dengan kebaikan. Muhsinin. Inna rahmatallahi qarib. Demikian juga takunu qarib. Qariba, qaribun, qarib. Kenapa tidak qaribah? Qaribatun, qaribatan. Ini untuk menunjukkan dhahaban birrahmah ilal afwi. Menunjukkan bahwa sangat dekat kejadiannya dan kasih sayang Allah itu dan ampunannya itu tidak terbatas, tidak ada batasan. Betul-betul semacam menyatu begitu. Lalu ayat berikutnya yaitu surah Al-Ahzab ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirin. Sungguhnya Allah yaitu la'ana, melaknat. Jadi boleh nggak melaknat? Boleh kalau memang orang itu
perlu dilaknat. Maksudnya supaya jelas bahwa perbuatannya terkutuk. Hanya saja bukan untuk mencaci maki, tapi untuk supaya jelas kedudukannya. Bagaimana tidak terlaknat yang memberi nafas Allah, tapi menganggap bahwa Allah itu adalah sama dengan manusia, diduakan, disekutukan. Jadi innallah, bahwasanya Allah la'ana itu melaknat al-kafirina kepada orang-orang kafir dan orang yang mendukung perbuatannya orang-orang kafir. Wa'adda, dan telah menyediakan siapa Allah lahum bagi mereka al-kafirin sa'ira, kepada api yang menyala-nyala. Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 64. Ini juga memperkuat Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-57. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknat kepada mereka yang yu'dzunallah wa rasulah, menyakiti Allah dan Rasulnya. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Oleh karena itu di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, jangan kita malah menyakiti orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat. Itu dosanya sangat besar dan berlipat ganda. Dhi'fain. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 57 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Yauma tuqallabu, ketika dibolak-balik. Masya Allah. Seperti sate itu kita besok di neraka. Dibakar, dibolak-balik, matang. Oleh karena itu kita berdoa agar ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yauma tuqallabu, ketika dibolak-balik, wujuhum, apa wajah-wajah mereka, dibolak-balik finnar, di api neraka. Masya Allah. Yaquluna, saat mereka wajahnya dibolak-balik di api neraka, mereka berkata, ya wailatana, penyesalan. Wahai andai saja dulu kami ata'na, taat siapa kami, celaka kami. Coba kalau dulu kami waktu hidup taat kepada Allah, wa ata'na ar-rasul, dan kami taat kepada Rasul. Jadi ketika penyesalan tiba, biasanya baru sadar. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adallani 'anidz dzikri. Al-Furqan 29. Mereka itu telah melupakan kami, menyesatkan kami, 'anidz dzikri, dari mengingat Allah. Apa saja yang membuat kita lupa mengingat Allah dan Rasul-Nya, itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Ayat berikutnya Al-Ahzab ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, bahwasanya kami, ata'na, yaitu taat siapa kami, sadatana, kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, tokoh-tokoh.
Ternyata fa'adalluna, maka menyesatkan siapa mereka. Nah, kepada kami, sadatana wa kubara'ana tadi, pemimpin dan para tokoh tadi menyesatkan. Nah, kepada kami, as-sabilah, kepada jalan yang benar. Sabil, di atas sabil itu ada namanya sirot. Sirot itu lebih besar dari sabil. Sirot itu luas dan besar. Oleh karena itu, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa kita udah jalannya lurus dan besar, tapi masih tersesat saja dari jalan yang lurus. Kita nggak mau kepada yang benar, padahal di depan mata kita kelihatan luas dan besar. Tapi kita justru mencari jalan yang berkelok-kelok, yang sempit, dan membuat kita sulit waktu di dunia dan di akhirat. Akhirnya, Rabbana atihim dhi'fain. Ya Allah, ya Tuhan kami, memberikanlah siapa Engkau, ya Allah, Rabbhim kepada mereka. Mereka siapa? Yaitu sadatana wa kubara'ana tadi, pemimpin, tokoh yang telah menyesatkan kami, dhi'fain kepada siksaan 2 kali lipat. Minal azab, atihim minal azabi, dari siksaan. Tidak hanya itu, wal anhum, dan melaknatlah siapa Engkau ya Allah, hum kepada mereka, laknan dengan laknat kabiron, yang betul-betul besar. Jadi memang Allah sudah mengingatkan bahwa sadatana, para pemimpin, wa kubara'ana, dan para pembesar itu bermain. Apalagi di zaman penuh fitnah, di dalam semua kalangan, semua lini, itu banyak orang bermain fitnah, dan lain sebagainya. Dan fitnah yang paling besar dan yang paling celaka kalau dilakukan oleh sadatana, pemimpin, wa kubara'ana, dan para pembesar. Kenapa? Karena kalau pemimpin dan para pembesar, para tokoh melakukan kemaksiatan, tidak ada yang berani mengingatkan. Tidak ada yang berani menghalang-halangi. Semua orang ikut, dan mereka bisa saja membuat berita bohong, menangkap, bahkan membunuh, dan lain sebagainya. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, la takunu, jangan pernah ada siapa kalian semua. Allah sudah mengingatkan. Jangan seperti orang-orang, kalau kalian beriman, jangan meniru mereka, adaw, yang telah menyakiti siapa mereka, Musa, kepada Nabi Musa. Bayangkan ya, Nabi Musa aja disakiti oleh mereka, sadatana wa kubara'ana, para pemimpin dan para pembesar mereka. Apalagi orang biasa, Nabi Musa aja disakitin. Kalau ulama disakitin, orang alim, orang cerdas, cerdik, cendekiawan, yang mengingatkan supaya lurus dan adil disakiti, itu mah biasa. Nabi Musa aja disakiti. Mestinya kita ini harus bertindak sebagai orang tua. Tidak boleh menyakiti rakyatnya. Tidak boleh menyakiti sesama umat Islam. Justru semakin tinggi jabatan dan kekayaan kita, mestinya waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 215, agar semakin tinggi jabatan dan kekayaan kita harus semakin menunduk. Waqfid janahaka, tunjukkan dan tundukkan. Kalau kepada orang yang melakukan maksiat, kita harus tunjukkan. Tapi kalau sesama orang mukmin, kita harus merendahkan. Rendahkan sayapmu, janahaka, kekuatanmu, kelebihan kamu rendahkan. Liman, bagi orang ittaba'ah, yang mengikuti siapa mankah kepadamu minal mu'minin, dari orang-orang mukmin.
Orang mukmin yang disakiti sabar, terus berdoa dan berjuang, tuntut haknya dengan cara yang baik, jangan melanggar aturan Al-Quran, As-Sunnah, dan aturan negara, tapi harus tetap percaya, alaihissallahu bikafin abdah, bahwa Allah pasti membelanya, Allah menolongnya, Allah pasti membantu. Itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 26. Mohon maaf, Fir'aun dulu punya kekuasaan tidak lama. Pasti berganti, siang berganti malam, malam berganti siang. Kita lanjutkan. Jadi ayat berikutnya surah Al-Ahzab ayat 69, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, jangan pernah ada siapa kalian, kalladzina, seperti orang, azau, yang menyakiti siapa mereka, menyakiti Musa kepada Nabi Musa. Fabarra'ahullah, maka membebaskan siapa Allah kepada Nabi Musa, Allah membantu dan menampakkan bahwa Nabi Musa itu tidak seperti yang dituduhkan. Seperti orang sekarang, dikit-dikit saudaranya dituduh makar, teroris. Masya Allah, padahal bulan Ramadan. Mestinya kekuasaannya dipakai untuk merukunkan sesama anak bangsa, malah dipakai untuk memecah belah. Fabarra'ahullah, itu akibatnya kalau kita mengangkat harkat martabat al-kafirin. Kita tahu usaha al-kafirin itu selalu berusaha untuk melemahkan harkat dan martabat muslimin dan muslimat. Fabarra'ahullah mimma qalu, maka membebaskan siapa Allahu kepada Nabi Musa, Allahu siapa Allah, mimma dari suatu, qalu yang menuduh siapa mereka. Di antara tuduhan mereka itu nanti seperti diabadikan di dalam Bukhari, sabda Nabi bahwa Nabi Musa itu dituduh kondor, hernia, kena penyakit hernia. Dulu penyakit seperti itu dianggap nista. Padahal yang namanya penyakit tidak boleh dianggap nista. Cuma kalau bisa kita jangan sampai terkena penyakit. Kedua, nanti Nabi Musa itu dituduh membunuh saudaranya, yaitu Nabi Harun, kakaknya. Yang ketiga, Nabi Musa itu dituduh orangnya kasar, teroris. Yang menuduh orang kafir, yang dituduh Nabi Musa, dituduh teroris. Orangnya kasar. Sedangkan Nabi Harun itu dianggap lembut. Sehingga ketika Nabi Harun meninggal, mereka rame-rame menuduh bahwa yang membunuh Nabi Harun itu adalah Nabi Musa. Karena mereka punya anggapan kalau Nabi Musa itu lebih keras dari Nabi Harun. Dan mereka lebih senang Nabi Harun daripada kepada Nabi Musa. Karena dianggap Nabi Harun itu cuma amar ma'ruf. Sedangkan Nabi Musa itu nahi mungkar. Memang amar ma'ruf itu lembut, lemah lembut. Tapi nahi mungkar itu memang harus tegas. Dan kenyataannya ketika Nabi Harun ditinggal, dititipi umatnya, waktu itu Nabi Musa pergi ke miqati Rabbina untuk menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi bersama 70 ulama utusan di situ. Lalu Nabi Harun, umatnya itu pada menyembah patung anak sapi, ijlah. Nah, karena Nabi Harun tidak punya kekuatan apa-apa, maka Nabi Harun diam daripada dibunuh. Nah, orang yang diam terhadap kemaksiatan itu dulu dianggap lemah lembut. Padahal Nabi Harun sangat benci kepada ijlah, anak sapi, anak pedet, yang dikultus, diikuti, dan disembah. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah, dan semua surah itu ada. Jadi kalau ada pembelahan, ada yang dianggap Islam moderat, rahmatan lil alamin, wasati dengan pengertian mereka, padahal rahmatan lil alamin, Islam wasati itu adalah Islam yang tengah-tengah, rahmatan lil alamin, tidak berpihak kepada al-maghdub dan tidak berpihak kepada waladhdallin, tapi berpihak kepada ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim itu alladzina an'amta alaihim, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Islam wasati itu Islam yang selalu tunduk patuh kepada perintah Allah untuk berkiblat kepada Ka'bah waktu itu. Itu wasati itu. Saya kulus sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu terus itu nanti ketemu wasati yang tidak terpengaruh dengan bujukan al-Yahud untuk berkiblat kepada Baitul Maqdis karena sudah dipindah ke Ka'bah. Allah menyuruh pindah ke Ka'bah lina'lama, untuk mengajarkan, memberitahu mana yang betul-betul setia kepada Islam dan mengikuti Nabi, mana yang kepura-puraan Islamnya. Jadi fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana, dan ada justru Allah mengangkat derajat Nabi Musa. Allah menyampaikan Nabi Musa itu tidak seperti yang kalian tuduh. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, bahkan Allah mengangkat dan mengangkat derajat Nabi Musa, wa kana, dan ada siapa Nabi Musa, indallahi, menurut Allah, di sisi Allah, wajiha, yaitu dzajahin, yaitu yang betul-betul, wa manzilatin, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustajab bad-da'wah, doanya juga dikabul. Taj'aluhu mustajab bad-da'wah. Di dalam hadis Bukhari diceritakan, Nabi menceritakan bahwa tuduhan mereka kepada Nabi Musa diantaranya, rahimah Allahu Musa, merahmati siapa Allah Musa kepada Nabi Musa. Kenapa Allah menyayangi Nabi Musa? Karena Nabi Musa meskipun disakiti, tapi keimanannya masih luar biasa. Laqad udhiya, sungguh disakiti siapa Nabi Musa, bi aktsara min hadza, lebih besar dari ini. Jadi Nabi itu tawadhu, luar biasa, merendah. Kalau dapat ujian nggak apa-apa. Nabi Musa dulu lebih diuji dari saya. Dan kepada umatnya Nabi juga menyampaikan kalau umatnya diuji, maka Nabi menyampaikan nggak apa-apa kamu dapat ujian. Toh umat Nabi Musa lebih diuji, lebih parah, disakiti oleh Fir'aun dan teman-temannya. Bi aktsara min hadza fasabara. Kana banu Israil yatasiluna uratan. Waktu itu Banu Israel, orang-orang Israel, yatasiluna uratan, biasa mandi dalam keadaan telanjang. Dia sama teman-temannya. Wa kana Musa alaihissalam yastatirru katsira. Sedangkan Nabi Musa itu menjaga auratnya. Waktu mandi saja beliau itu pakai pakaian dalam. Di daerah di Indonesia itu ada orang yang kalau mandi itu pakai kain dalam. Apa istilahnya padusan apa ya. Jadi pakaian luarnya itu dilepas, tapi kalau mandi meskipun di sungai atau di kamar mandi masih tetap memakai pakaian dalam. Wa yufi badanahu. Sudah yastatirru katsira wa yufi badanahu. Nabi Musa itu tidak seperti mereka. Kalau mereka seperti di pantai tidak pakai baju, mandi bersama-sama, ikhtilat, itu kebiasaan mereka. Lalu ditiru oleh orang-orang kafir sekarang yang suka mandi di pantai seperti itu. Faqala qaumun huwa adar. Kalau dibaca adir itu nanti menjadi isim fa'il, adirun. Jadi kalau dibaca adar itu isim fi'il madhi. Nah,
wa abras au bihi afah. Jadi katanya Nabi Musa itu kena penyakit di kelaminnya dan kena penyakit kusta, belang, abros itu belang, aubihi afah, atau penyakit-penyakit yang lain. Buktinya apa? Kata mereka, buktinya Nabi Musa itu kalau mandi masih pakai baju. Satu. Kedua, pakai baju dalam hal ini. Kedua, Nabi Musa itu tidak mau mandi bersama-sama, tapi menjauh dari yang lain. Jaga jarak, khawatir auratnya terbuka. Begitulah Nabi Musa. Tuduhan-tuduhan seperti ini sama dengan seperti kasus di daerah Depok ya. Di daerah Depok itu ada kasus menuduh bahwa tetangganya punya babi ngepet. Sebenarnya tidak boleh ya menuduh. Itu satu. Yang seharusnya kita harus menjaga kerukunan, tidak boleh menuduh. Tapi perlu klarifikasi, tabayun, dan penuh kewaspadaan. Fatabayyanu. Yang kedua, andai saja, andai ya, apalagi kenyataannya tidak benar. Andai saja ada hewan babi, lalu dituduh bahwa hewan babi itu adalah hewan jadi-jadian, maka tidak boleh dibantai, dibunuh begitu saja. Meskipun memang babi itu najis ya. Maksudnya najis itu umat Islam tidak boleh hidup dengan babi dan tidak boleh memakan daging babi, tapi biarkan babi itu hidup di tempatnya babi supaya dia itu ada siklus hewan namanya. Dia makan apa dan dia dimakan apa. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Kecuali apabila babi itu masuk ke rumah-rumah orang, ke daerah masyarakat, lalu menyeruduk, membunuh masyarakat. Ketika membahayakan, baru boleh dibunuh. Tapi kalau babi tidak membahayakan masyarakat, tidak boleh dibunuh begitu, meskipun najis. Sama dengan huk-huk anjing. Anjing itu boleh kalau buat menjaga apa itu tanaman, ternak, mukallibin. Kalbun, mukallibin, orang yang melatih anjing. Karena dulu hukuk itu untuk menangkap makanan. Dulu itu makanan hewan itu kesit-kesit, wahsy. Oleh karena itu Allah menyampaikan, supaya kamu bisa dibantu mendapatkan makanan, coba huk-huk itu dilatih, bisa nangkap, nanti setelah ditangkap bisa diberikan kepada majikannya. Bahkan huk-huknya Ashabul Kahfi sudah dijamin masuk surga, sedangkan kita belum tentu. Jadi tidak boleh dibantai babi itu seperti itu. Lebih baik babi yang seperti yang kasus di Depok itu berikan saja kepada orang yang dia suka miara babi. Begitu, kasihan nasibnya babi itu. Ya, tapi rupa-rupanya ada klarifikasi bahwa itu adalah bohong-bohongan. Jadi babi dibeli, lalu nanti ditangkap, lalu dikatakan, dituduh itu babi ngepet, babi jadi-jadian, dan ya itulah. Jadi tidak boleh ya melakukan kebohongan karena akan melakukan kebohongan yang lain. Kebohongan sekali akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, Nabi Musa dituduh beliau ini sebagai orang yang di kelaminnya itu ada penyakit dan belang dan ada penyakit-penyakit yang lain. Hanya karena tidak mau mengikuti perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel secara bersama-sama. Tapi nanti Allah menunjukkan bahwa Nabi Musa itu bisa berjalan dan bergerak sehat. Itu tandanya bahwa Nabi Musa tidak ada penyakit. Bukan berarti Nabi Musa telanjang bulat, mandi telanjang bulat, dan lari telanjang bulat mengejar batu. Tidak benar itu. Itu pemahaman orang ingkar sunnah.
Orang ingkar sunnah ini karena dasarnya memang kebencian kepada sunnah, kepada hadis, jadi beliau baca sendiri, pahami sendiri, dibuang-buang sendiri. Tidak, ini hadis sahih menurut ahli sunnah wal jamaah. Dari zaman dulu, orang ingkar sunnah itu ada, mulai dari zaman sahabat, bahkan di zaman Nabi, orang ngaku Nabi itu ada. Di zaman sahabat, orang ingkar sunnah itu ada. Sekarang banyak orang ingkar sunnah. Dari luar negeri, bahkan di Indonesia banyak. Di luar negeri ada seperti, uh, saya tidak bermaksud menuduh ya, tapi dia itu mudah membuang hadis, salah faham kepada hadis, seperti Adnan Ibrahim dan Al-Kayyali dan Wasim Yusuf. Lalu di Indonesia ini banyak pengikutnya. Dia mengaku bahwa dirinya itu Qur'ani dan Rabbani. Jadi di atas level ahbar, di atas ulama rata-rata. Karena dia tidak mau referensi yang lain. Udah Quran saja murni. Dia merasa Quran. Tapi tidak sadar bahwa dia itu bacaan Qurannya banyak yang salah. Cuma pengikutnya karena udah kadung senang dianggap benar. Kalau nggak percaya, lihat rekamannya, bacaan Qurannya itu banyak yang salah. Apalagi pemahaman Qurannya. Banyak yang salah. Menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Tapi menurut dia benar, ya sudahlah. Nggak usah ribut masing-masing. Contohnya begini. Jadi hakim itu, kalimat hakim, di dalam Al-Quran itu pengertiannya Quran katanya. Tidak boleh diartikan yang lain. Kata dia berdasarkan misal contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Yasin wal Qur'ani, demi Quran al-Hakim yang al-Hakim. Jadi Quran demi Quran yang Quran, kata dia. Al-Hakim yang penuh, isinya penuh kata-kata hikmah dan kebijaksanaan. Yasin demi Yasin wal Quran demi Quran al-Hakim ya Al-Quran. Begitu kata dia. Padahal hakim itu banyak pengertiannya. Ada yang bijaksana, ada Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah ke jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak ke Quran bil hikmah dengan Al-Quran wal mau'idhati dan Al-Quran wajadilhum billati hiyasan dan Al-Quran. Jadi begitu artinya. Kata penafsiran menurut ingkarus sunnah. Menurut orang-orang kelompok ingkarus sunnah. Padahal tidak begitu. Al-Quran itu setiap satu huruf punya kandungan dan pengertian berbeda-beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaqqal Qur'an. Bahwasanya kamu Nabi latulaqqa, yaitu diberikan siapa engkau Nabi Al-Qur'an kepada Al-Qur'an min ladun hakim, dari sisi Allah. Kalau di situ diartikan Al-Qur'an, Nabi diberi Quran dari Quran. Yang Quran, alim. Karena yang alim itu kan ilmu menurut dia. Ilmu itu hanya Quran. Yang lain dari Quran itu bukan ilmu, kata dia. Jadi memang orang ingkar sunnah ini luar biasa. Sebenarnya dia ini mohon maaf ya. Banyak orang yang pinter tapi wallahu a'lam ya. Tidak seperti mereka ini. Mereka ini sebenarnya dari fakultas adab sastra, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, ahli bahasa. Tapi nggak apa-apa, fakultas sastra, apalagi sastra Arab tuh bagus. Cuma ketika mengaku paling ahli Quran, paling ahli as-sunnah, nah itu masalah. Jadi An-Naml ayat 6, Nabi itu diberikan Al-Quran min ladun hakim, dari Allah. Bukan Nabi diberikan Quran dari Quran yang Quran. Ya sudahlah, masing-masing saja. Bahkan orang ingkar sunnah ini mengaku, jadi gitu, termasuk hadis diartiin sendiri. Tadi pagi saya dengar, kata orang ingkar sunnah begini, ada hadis, dia tidak nyebutin hadis Bukhari karena memang dia sangat benci kepada Bukhari. Bukhari aja dibenci, apalagi Muslim semua hadis.
Apalagi tafsir-tafsir, dia memang benci. Pokoknya dia sebutin aja, dianggap dari dia sendiri. Dia tidak mau bahwa ini dari ini hadis, eh, kitab apa, redaksinya apa, halaman apa, atau dari tafsir apa. Dia nggak mau. Dia pokoknya Quran. Dia anggap langsung dia berhubungan dengan Allah lah, kira-kira begitu. Jadi farubba muballighin aw amin sami. Ketika Nabi terakhir waktu Haji Wada, Nabi pernah menyampaikan bahwa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, tolong nanti sampaikan pesan-pesan kami, kira-kira begitu. Karena Nabi di waktu terakhir itu pesan-pesannya, fa inna dima'akum wa amwalakum, di dalam riwayat yang lain, wa arabakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, wa fi baladikum hadha, ila yaumi talqauna rabbakum ala hal ballautu qalu na'am Allahumma syhad falyuballighi syahidul ghaibah farubba muballaghin. Jadi Nabi waktu itu menyampaikan umat Islam harga dirinya, hartanya, darahnya itu haram. Tidak boleh harga diri umat Islam itu dijatuhkan. Apalagi sesama umat Islam menjatuhkan harga diri umat Islam itu tidak boleh. Apalagi menjatuhkan harga diri orang yang baik-baik, meskipun ada yang tidak baik. Misal saudara kita, kan ada ya di suatu daerah anti Arab itu ada. Meskipun Arab itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Buktinya Abu Jahal itu kan juga Arab, Abu Lahab itu Arab. Tapi orang anti Arab itu tidak boleh. Karena ketika kita benci kepada Arab, secara oknum ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama dengan bukan Arab aja. Orang yang anti Arab sama dengan dia itu menghancurkan harga diri saudara kita sendiri, umat Islam. Jadi ketika Nabi menyampaikan pesan seperti itu, jadi Nabi menyampaikan, tolong nanti sampaikan ya pesan-pesan hasil pengajian kita ini kepada yang tidak ikut pengajian. Lalu Nabi mengingatkan, farubba muballaghin, banyak yang tidak ikut ngaji, aw amin sami, bahwa yang tidak ikut ngaji itu lebih alim dari orang yang mengaji. Lalu dia pahami sendiri, padahal waktu itu Nabi hanya mengajarkan sifat ketawaduan. Meskipun kamu udah ngaji, tapi kamu harus tawadhu. Itu berdasarkan Asy-Syu'ara 215 tadi. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kita harus mengalah dan merunduk sesama orang-orang mukmin. Satu, supaya tidak sombong meskipun udah ngaji. Memang ada satu dua bahwa yang tidak ngaji itu insya Allah lebih paham dari orang yang mengaji. Tapi tidak semuanya. Yang banyak justru yang mengaji lebih alim dari yang tidak mengaji. Jangan dibalik. Dia itu menganggap begini. Bahasa dia sendiri sekitar jam, saya lupa, antara jam 7, jam 8. Dia menyampaikan bahwa penafsiran itu belum selesai. Betul, memang penafsiran Al-Quran itu belum selesai. Jadi jangan percaya kepada tafsir-tafsir yang ada seperti As-Sudi dan lain sebagainya. Karena orang yang sekarang bisa lebih alim dari As-Sudi. Jadi dia menganggap dengan bahasa yang lain, dia merasa lebih alim dari para mufassirin itu, dari para ulama itu. Masya Allah. Saya mengelus dada kalau ketemu orang seperti itu. Coba bahasanya dirubah. Yang paling paham kepada Al-Quran itu adalah Allah. Lalu murid Allah yang nomor satu itu Nabi. Jadi kita harus mengikuti bagaimana prakteknya Nabi di dalam Al-Quran. Sabda Nabi, penjelasan Nabi tentang Al-Quran. Karena itu memang Allah yang menganjurkan. Litubayyina linnas. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Lalu setelah itu sahabat yang paling alim, lalu tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Baru orang baca Qur'annya masih banyak yang salah, udah mengaku lebih alim dari As-Sudi dan lain sebagainya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu hadis Bukhari 1741. Fathul Bari juz 3 halaman 731 737.
Jadi memang hadis itu ada yang maudhu, ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi yang mengukur begitu orang yang ahli, bukan kita. Kalau kita nanti, kalau kita nggak cocok, kita katakan palsu. Kalau cocok, diambil. Hati-hati, barang siapa yang bohong, jadi jangan mudah menerima hadis, juga jangan mudah menolak. Maka zaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada yang mengatakan tanpa muta'ammidan. Jadi itu di dalam Bukhari yang menyampaikan Az-Zubair 107. Kalau Al-Mughirah di Bukhari 1291. Kalau dari sahabat Abdullah bin Amrin hadis tadi itu kalau di Bukhari 3461. Kalau yang mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah kalau Bukhari 110 dan 6197. Mudah menganggap bahwa itu hadis Nabi, itu juga tidak boleh. Bisa-bisa kalau kita bohong atas nama Nabi bisa neraka kalau sengaja, tapi juga mudah menolak hadis Nabi juga sama lebih neraka. Karena Allah sudah mengingatkan, atiullah wa atiur rasul. Demikian juga litubayyina linnas wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wallahu ya'simuka minan nas. Jadi kita bohong atas nama Nabi neraka. Apalagi bohong terhadap penafsiran Al-Quran. Penafsiran Quran itu banyak memang. Ketika kita mengaku bahwa penafsiran hanya satu-satunya dan yang paling benar adalah yang keluar dari ulama kita, itu masalah. Jadi begini ya kalau bahasa sederhananya. Ketika kita mengadakan pengajian, ceramah, kok di mana-mana pengikutnya cuma sedikit, bahkan kita dituduh sebagai misal Syiah, Khawarij, ingkar sunnah. Jangan-jangan memang kita itu yang kurang kurang tepat. Tidak mungkin orang yang banyak menilai itu lalu salah semua. Jadi mari kita koreksi kepada diri sendiri juga. Ketika kita di semua pengajian ditutup, sana ngaji di sana nggak boleh, ke sini nggak boleh karena dituduh. Misal, memang dari dulu sudah ada yang namanya khawarij itu. Khawarij itu orang yang merasa bahwa dia Qur'ani. Sampai Sayyidina Ali dibunuh itu karena Sayyidina Ali dianggap tidak Qur'ani itu. Coba tanyakan kepada orang sedunia. Semua tahu itu. Dan orang yang pertama mengaku paling robbani itu sebenarnya Yahudi itu. Tapi terserahlah. Jadi dulu Yahudi itu punya pengakuan seperti itu. Ya sudahlah, masing-masing saja. Lalu kita lanjutin. Kembali kepada tuduhan bahwa Nabi Musa itu adalah kena penyakit di kelaminnya. Fantalaqa dzata yaumin yaghtasilu fi ainin bi ardi Syam wa ja'ala thiyabahu ala sakhratin fafarra al-hajaru bi thiyabihi wattaba'ahu Musa uryanan yaqulu thawbi hajar hatta intaha ila mala'in min bani Israila fanadharu ilaihi wa huwa min ahsanihim khalqa wa adalihim suratan wa laysa bihi alladhi qalu fahuwa qawluhu tabaraka wa ta'ala fabarra'akullahu mimma qalu Al-Ahzab 69. Hadis ini ada di Bukhari dan di Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Yang tidak sahih itu adalah cara kita membaca dan mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kenapa? Karena masalahnya dipelajari sendiri, dibaca sendiri, dipahami sendiri. Coba kalau tanya memahami hadis, pemahaman hadis ini kan banyak. Muslim ada syarahnya, Bukhari ada syarahnya, ada penjelasannya, ada jukla, ada juknisnya. Cobalah kita tawadhu, lihat pemahamannya aslinya kayak seperti apa. Lalu kalau kita punya pendapat nanti disampaikan terakhir. Begitu. Khawatir yang salah bukan hadisnya, tapi yang tidak sahih yang salah kita yang cara pemahamannya. Itu hadis ada di Bukhari.
278. Man antum, siapa Anda kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari, dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dibandingkan dengan para tabi'in, para sahabat, para nabi. Jangan mengaku Qur'anilah, semua itu pakai Qur'an. Nggak ada orang nggak pakai Qur'an. Masa Buya Hamka, Ki Hashim Asy'ari itu nggak pakai Quran. Hati-hati sekarang itu. Ada orang yang ngaku salafi tapi abal-abal. Ada yang ngaku Nahdlatul Ulama tapi abal-abal juga. Yang dibaca kitabnya Ki Hashim Asy'ari tapi untuk nyerang Ki Hashim, untuk nyerang NU. Itu banyak di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi jangan begitulah. Itu namanya pembodohan dan kebohongan itu. Nggak ada orang sekarang bodoh itu nggak ada. Banyak sekarang orang pintar, lebih alim dari kita. Cuma mungkin tidak mengenalkan diri saja. Sedangkan kita kadang-kadang meskipun tidak punya ilmu dikenalkan melalui misal YouTube, radio, televisi. Itu aja sih perbedaannya. Justru orang baik itu biasanya dia itu tidak mau berlebihan. Justru khawatir yang disampaikan itu ada kesalahan. Lebih baik tidak diekspos. Coba lihat ya, hadis seperti ini Bukhari 278, 3404, Muslim 339, Ahmad juz 2 315, At-Tirmidzi 3221, Ibnu Hibban 6211. Hadis dari sahabat Abi Hurairah. Apa iya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, sahabat Abi Hurairah dan Nabi Muhammad SAW itu melakukan kesalahan semua, termasuk tafsir-tafsir, termasuk Al-Qurtubi dan apa iya kita yang benar? Kalau toh kita yang benar kan sebaiknya ada pendapat seperti ini. Dengan demikian kita tetap menghargai. Kita lihat ya cara memahami apa benar. Kita mau menganggap ini hadis palsu karena kita mengartikan urutan itu telanjang bulat. Ya salah pemikiran kita yang kurang lurus cara pemahamannya. Kan nggak mungkin Nabi Musa telanjang bulat di depan orang. Emang Nabi Musa OTG, orang yang nggak waras telanjang bulat. Jangankan Nabi Musa, orang biasa aja yang waras nggak mungkin laki-laki telanjang bulat mandi di muka umum, apalagi bercampur ikhtilat, habis itu lari-larian di muka umum. Ya kita aja yang cara memahami. Itulah kalau cara memahami sendiri. Urotan itu Nabi Musa mandi, tapi pakaian luarnya dilepas. Beliau tetap memakai pakaian dalam. Yastatirru katsira wa yukhfi badanahu. Nabi Musa itu pakai pakaian dalam, lalu beliau itu kata orang Jawa berenang, celup ke dalam air supaya auratnya nggak kelihatan. Beda sama mereka. Mereka itu ya kayak lumba-lumba itu mandi di pantai-pantai. Ya begitulah terbuka auratnya. Memahami seperti ini, coba cek sekarang ya. Itu hadis Bukhari misal yang barusan itu kita cek dengan hadis yang lain, misal hadis Muslim. Jadi hadis dikembalikan ke hadis, lalu kita kembalikan kepada Al-Quran. Misal contohnya ini ya. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ja'a qaumum min Mudar. Suatu ketika kata Jarir, kita ini di sisi Nabi. Tiba-tiba ada tamu dari kaum Mudor, rombongan. Jadi waktu sahabat duduk-duduk dengan Nabi di Madinah, di masjid, tiba-tiba datanglah kaum Mudor, kaum min Mudor. Berarti bukan satu orang, rombongan. Hufatan urotan. Dalam keadaan hufatan. Hufatan itu tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, karena orang miskin. Ekonominya itu miskin karena waktu dulu mereka itu non-Islam, bermusuhan sekali dengan Nabi, lalu masuk Islam. Biasanya di mana-mana
Jangankan mereka, Nabi dulu waktu masuk Islam, dalam pengertian waktu menyebarkan Islam, Nabi itu diusir, diasingkan di lereng gunung, sampai hanya makan daun-daunan, karena makanan tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Kejamnya seperti itu. Dan akhirnya Nabi diusir dari Mekah sampai ke Madinah, Nabi pindah. Nah, mereka kaum Mudhor itu sampai sekarang biasanya kalau orang non-Islam lalu masuk Islam, itu keluarganya biasanya ngebuang. Dia itu hufatan, tidak pakai sepatu, urotan. Urotan di situ dalam pengertian bajunya itu jelek. Bukan telanjang bulat. Nggak mungkin satu rombongan datang ke Nabi telanjang bulat bareng-bareng. Itu kan kalau kita cara memahami as-sunnah sendiri. Dipahami sendiri, dibaca sendiri, nanti dibuang sendiri, dikatakan palsu sendiri. Lalu menuduh ini dan itu. Itu kerjaan Adnan loh. Adnan Ibrahim itu kerjaan begitu itu. Lalu ditiru oleh pengikutnya. Tapi memang mohon maaf ya, itu pilihan masing-masing lah. Silahkan, nggak ada masalah. Kita nggak usah ribut kepada pilihan orang. Tapi namanya di dunia ini, dulu kita tahu, seorang perempuan ngaku malaikat Jibril. Sekarang udah mati. Pernah ditangkap tuh sama aparat polisi dulu tuh. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Begitu itu banyak pengikutnya loh. Masya Allah. Jadi yang dimaksud di situ ada kelompok rombongan dari Modor waktu bulan Rajab datang biasanya kepada Nabi, pakaiannya sangat sederhana, marah Nabi. Kenapa marah? Bukan kepada yang datang itu. Dalam pengertian Nabi jadi serius kepada orang yang di sekitar Nabi itu, orang-orang Madinah. Kenapa kok masih ada sesama umat Islam, nih nasib umat Islam meskipun jauh dari Madinah, kenapa kok nasibnya seperti ini? Bagaimana besok kita di hadapan Allah? Kok sampai dia itu nggak pakai sandal? Kita tahu Mekah Madinah itu panas. Kalau panas itu kakinya bisa melepuh kalau nggak pakai sandal. Pakaiannya sederhana sekali. Kasian kan? Jangan sampai ada nasibnya umat Islam yang seperti itu. Jadi bukan dipahami telanjang bulat itu sama dengan tadi. Cara pemahaman yang sesat lalu menyesatkan orang. Fara'aitu wajah Rasulillah yataghayyaru lima ra'a min faqatihim. Faqoh itu karena fakir. Summa shalla adz-dzuhra wa khataban nas faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Lalu setelah sholat duhur Nabi langsung berpidato agar tasaddaq rajulun bidinarihi tasaddaq. Rajulun bidirhamihi tasaddaq. Rajulun bisa'i tamrihi. Itu ada di Muslim. Ayo sahabat bersedekah, jangan sampai saudara kita ada yang nasibnya seperti ini. Umat Islam dimanapun berada, harkat martabatnya harus dijaga. Ketika ada saudara kita umat Islam yang harkat martabatnya nista, maka kita umat Islam sedunia itu nista juga dan besok ditanya di hadapan Allah. Muslim 1017, At-Tirmidzi 2675, An-Nasa'i juz 5 halaman 75, Ibnu Majah 203, Ibnu Abi Syaibah juz 3 halaman 109, Ahmad juz 4 halaman 357, At-Tahawi 243 sampai 245. Hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah. Apa mungkin beliau-beliau ini salah ketika memahami as-sunnah al-hadis? Jangan-jangan antum yang salah cara memahaminya. Dengan demikian kita menghargai kalau kita punya pendapat silakan. Yang penting jangan menyalahkan. Coba, begitulah adat istiadat itu yang bagus. Kita baru bisa merukunkan umat. Tapi kalau kita dikit-dikit menyalahkan Fathul Mu'in, menyalahkan pesantren, menyalahkan kiai, menyalahkan habaib, menyalahkan ulama, nggak ada yang benar antum sendiri, la haula wala quwata illa billah. Itu khawatir. Ya. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila sawati ba'di wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu faqalu wallahi ma yamna'u Musa ay yaghtasilu ma'ana illa annahu adirun. Qala fa dhahaba yawma yaghtasilu fa wada'a thawbahu. Kalau dibaca da nanti menjadi fi'il madhi ya.
daraitu. Fadhahaba yawman yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajarin fafarra al-hajaru bi thawbihi qala fajama'a Musa alaihi salam bi ithrihi yaqulu thawbi hajar hatta nadharat banu Israila ila sawati Musa wa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin faqala al-hajaru hatta nudhira ilaihi qala fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darba. Faqala Abu Hurairah wallahi innahu bil hajar nadab sittatun aw sab'atun darbu Musa bil hajar fahadha qaulun wa ruwiya an Ibnu Abbas an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala adau Musa bi an qalu qatala Harun. Jadi pertama Nabi Musa dituduh kelaminnya bermasalah, dituduh berpenyakit dan dituduh belang. Lalu yang kedua Nabi Musa dituduh telah membunuh Nabi Harun. Wadzalika anna Musa wa Harun kharaja min fahsitti ila jabalin famata Harun fih faja'a Musa faqalat banu Israila li Musa anta qataltahu wa kana alyana lana minka wa ashadda hubban. Berikutnya yang ketiga Nabi Musa itu dituduh orangnya keras, radikul. Sedangkan Nabi Harun itu dianggap lembut. Jadi menurut mereka definisi lembut itu lemah lembut, santun. Itu kalau ada kemaksiatan diem itu namanya lemah lembut. Kata Bani Israel dulu, kata orang kafir seperti itu. Lalu sampai sekarang kayak begitu. Fa'adahu bidzalika fa'amarahu Allah Ta'ala al-malaikata fa'amalatu hatta tafu bihi fi Bani Israel. Warau ayatan azimatan dallathum ala sidqi Musa wa lam yakun fihi atharul qatli wa qad qila innal malaikata takallamat bi mautihi wa lam yu'raf mawdi'u qabrihi illa ar-raham wa annahu ta'ala ja'alahu asamma abkam wa mata Harun qabla Musa fittih wa mata Musa qabla inqidha'i muddati tih bi syahrain. Jadi akhirnya Nabi Harun itu menurut salah satu cerita oleh Allah sempat dihidupkan sejenak, lalu setelah itu Nabi Harun menyampaikan bahwa beliau itu meninggal biasa bukan karena dipukul oleh atau diwafatkan dan lain sebagainya, bukan karena ulah Nabi Musa. Lagi pula begitu diotopsi, begitu dilihat tidak ada bekas-bekas pukulan atau apa saja, siksaan atau apa saja dari Nabi Musa. Tidak ada. Jadi memang berita hoak itu luar biasa. Dari dulu ya. Dan yang terbiasa membuat berita hoak itu adalah Bani Israel. Orang kafir. Sayang umat Islam mudah untuk menerima berita hoak yang akhirnya menyakiti sama umat Islam. Wahaka aku syairiyu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna Allah taala ahya Haruna fa akhbarahum annahu lam yaqtulhu thumma mata. Lalu setelah itu Nabi Harun mati lagi untuk menunjukkan yang bisa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Kalau Allah itu bisa utuh, bisa lama, tapi kalau manusia seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim menghidupkan sesuatu yang mati itu sebentar. Kita lanjutkan. Wa qad qila innahu adiyata Musa rabyuhum iyyahu bisahri wal junun. Yang keempat, Nabi Musa itu dituduh sebagai penyihir dan dituduh orang gila. Kalau bahasa Al-Quran, mubtilun. Nabi Muhammad SAW itu dituduh oleh orang Islam tapi munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dituduh Nabi Muhammad itu oleh orang Islam yang munafik dan yang bekerja sama dengan orang kafir, dianggap Nabi Muhammad itu mubtil, batil. Coba bayangkan, orang kafir menuduh Nabi Muhammad dan yang bekerja sama dengan orang Islam yang munafik menuduh Nabi Muhammad, Nabi itu dibilang batil. Masya Allah, dari dulu itu ada yang bagian cari dalil ya. Kalau seperti kata Profesor Mahfud itu di YouTube ada. Kata Profesor Mahfud, hukum itu bisa dibuat, bisa dibeli oleh orang yang pinter buat hukum. Jadi kalau pingin hukum benar apa hukum salah, tinggal nanya aja kepada ahli hukum. Nanti dibuatin hukum, dicari-cari hukumnya. Saya cuma ngomong menyitir pendapat Profesor Mahfud yang dari Madura itu. Dan menurut Profesor Mahfud,
Di YouTube kan ada itu. Malaikat, jangankan manusia, malaikat kalau udah masuk kepada sebuah pemerintahan tertentu bisa jadi titik-titik saya nggak nyebutin. Itu kan di YouTube ada itu. Itu yang ngomong seperti itu Profesor Mahfud bukan saya. Jadi biasalah orang baik dituduh radikal atau sebaliknya yang tidak baik dianggap benar itu biasa itu. Wasahihul awal wa yahtamilu an fa'aluhu am fa'alu kulla dzalika fabarra'ahu Allah min jami'i dzalik. Mas'alatun fi wad'i Musa alaihi salam thawbahu 'ala al-hajar wa dukhuli fil ma' uryanan dalilun ala jawazi dzalik wa huwa madhhabul jumhur. Wa manahu Ibnu Abi Laila wa ihtajja bi haditsin lam yasih wa huwa qawluhu la tadkhulul ma'a illa bi mi'zarin fa inna lil ma'i amiran. Qala al-qadhi Iyad wa huwa dha'ifun inda ahli ilmi. Nah, hadis la tadkhulul ma'a illa bimi'zar ini katanya dhaif. Kenapa dhaif? Di situ ada Abdul Aziz bin Abi Rawat itu dhaif dan mungkar. Banyak lupanya, banyak fasiknya. Wal hadis dha'afahul qadiyat wa wafaqahul Qurtubi dan lain sebagainya ya. Qultu ama innahu yustahabbu at-tasattur lima rawahu Isra'ilu an Abdil A'la annal Hasana ibn Ali dakhala ghadiran wa alaihi burdun lahu mutawashshiham bih. Tapi orang mandi pakai kain dalam boleh. Tidak pakai kain dalam karena darurat itu boleh. Karena memang malaikat itu tidak mau masuk kepada tempat yang kotor, apalagi yang ada auratnya dan seterusnya. Falamma kharaja qila lahu qala innama tasattartu mimman yarani wala arahu ya'ni min rabbi wal malaikah. Ada yang berpendapat saya tidak mau kalau tidak pakai kain dalam khawatir dilihat oleh Allah dan malaikat dan seterusnya. Ya, kalau darurat dan lain sebagainya, sulit dan lain sebagainya, ya dilihat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Idza dhaqal amru ittasa'. Fa in qila kaifa nada Musa alaihi salam al-hajar nida amay yaqil qila li annahu sadara 'anil hajar fi'lu may yaqil. Lalu wa kana indallahi wajiha ay azima wal wajih indal Arab al-azimul qadri ar-rafi'ul manzilah wa yurwa annahu kana idza sa'ala Allah syai'an atahu iyyah. Jadi Al-Ahzab 69 wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa ini termasuk orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Yaitu ketika diserang oleh Firaun, beliau disuruh memukul laut, lalu laut terbelah seperti tsunami begitu, digoyang airnya ke samping, begitu Nabi Musa lalu ditiup dengan angin sehingga keras itu tanahnya, begitu lewat Nabi Musa, lalu air balik lagi. Jadi berikutnya yaitu materi kita Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah siapa kalian kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah siapa kalian qaulan dengan ucapan masdar lafdi, ulu qaula, sadidan, sadida, kalau dibaca sadida yang benar. Perkataan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sidada itu perkataan yang tidak membuka celah terjadinya fitnah. Itu kalau dibaca sidada. Hurufnya tetap sin, dal, ya, dal. Jadi kalau bisa berucap yang ucapan itu dapat mengakurkan sesama anak bangsa. Huwa al-islah bainal mutasyajirin.
Itu di dalam tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Lalu berikutnya, yuslih lakum a'malakum. Kalau kita bisa amanu, bisa ittaqullah, bisa qulu qaulan sadida, maka akan niscaya akan membaguskan siapa Allah lakum bagi kalian a'malakum. Oleh Allah kita dituntun, kita termasuk hambanya yang suka melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan kalau kita punya salah oleh Allah pasti dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Memaafkan siapa Allah bagi kalian dunubakum kepada dosa-dosa kalian. Waman, dan adapun siapa orang yuti, yaitu taat siapa Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza, maka yaitu jadi Allah itu Allah Rasul. Syahadat juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang sekarang nggak mau, Allah saja. Itu kalau orang ingkar sunnah itu luar biasa. Kenapa nggak mau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad itu katanya manusia. Sabda Nabi itu namanya kalamun nas katanya. Kalau Al-Quran kalamullah katanya. Jadi kalamun nas belum tentu benar katanya. Jadi kita ini dibuat supaya ragu terhadap sabda Nabi. Kalau Nabi aja manusia, apalagi antum. Antum siapa? Kan sama toh. Punya perut, makan, habis itu ke kamar mandi toh. Begitu kok bisa mengaku Rabbani dan Qur'ani. Beda antar Quran sama kita. Kita ini manusia biasa yang sama-sama masih tahap belajar memahami Al-Quran. Kita lanjutin. Jadi suruh taat kepada barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dia minal aidin wal faizin, maka dia termasuk orang yang beruntung dengan beruntung aziman yang sangat agung. Berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami aradna, yaitu menawarkan siapa kami al amanata kepada amanah, 'alas samawati atas beberapa langit, wal ardi dan gunung, wal jibala dan kepada beberapa, wal ardi dan bumi, wal jibali dan kepada beberapa gunung. Quran yang sangat luar biasa ini ditawarkan kepada langit, beberapa langit, bumi dan gunung-gunung untuk diberikan dititip amanah berbentuk Al-Quran. Fa'abaina, mereka semua tidak mau. Bukan tidak mau kepada Al-Qurannya, tapi tidak mau di depan, bertanggung jawab di depan. Ini tawaduknya langit, bumi, dan gunung. Kenapa? Karena langit, bumi, dan gunung ini menghargai, menghormat, dan mengangkat derajat manusia. Kamu saja. Padahal antara manusia dengan samawat wal ardi wal jibal masih lebih hebat langit, bumi, dan gunung. Manusia itu kan kecil. Dia menjadi hebat karena taat kepada Allah. Watin wazaitun waturi sinin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka beliau tidak mau memikulnya. Karena Quran ini begitu dititipin menjadi beban. Bisa beban meringankan, membantu kita diantar ke surga, bisa beban memberatkan. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Sudah ada ulama yang lurus. Kenapa Anda tidak mengikuti Quran dan As-Sunnah dan ulama yang lurus? Justru ulama yang lurus dituduh macam-macam. Wa asfaqna minha. Asfaqna itu khifna minal khiyanati fiha. Lalu samawat wal ardi wal jibal itu takut. Takut mengkhianati Al-Quran. Takut tidak bisa melaksanakan isi Al-Quran. Takut bertanggung jawab. Biar yang bertanggung jawab itu orang yang sangat ahli dan mulia yang tepat. Yaitu manusia. Jadi beliau ini tawaduk kepada manusia dan semuanya menghargai dan mengangkat. Tapi sayang manusia sudah diangkat derajatnya oleh Allah dan makhluk Allah, yaitu diangkat oleh langit, bumi, dan gunung. Kita ditaruh di depan, sayang manusia justru melakukan kezaliman, pengkhianatan, dan kemaksiatan yang akhirnya terjatuh dari langit dan bumi dan gunung. Lebih rendah dari huk-huk minal an'am. Bahkan lebih rendah dari al-kalb. In tahmil
Itu yang terus yalhas itu. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Lalu menerima kepadanya amanah tadi al-insanu, siapa manusia. Memang yang tepat menerima itu manusia, karena menurut Allah makhluk Allah yang mulia itu adalah manusia. Jadi manusia itu dititipi amanah. Orang baik dititipi sesuatu yang baik dari yang baik, yang maha baik, yaitu Allah, melalui malaikat yang paling baik, malaikat Jibril, melalui nabi yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW, di bulan yang paling baik, syahrul Ramadan, listihari manafi'i, karena manfaatnya itu luar biasa di bulan Ramadan, dan Qur'annya sangat baik, dititipkan kepada makhluk yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama yang paling baik yaitu agama Islam. Sayang manusia tidak bangga dengan Qur'annya, dengan agamanya, dengan nabinya, dengan Islamnya. Justru kita tidak bangga, masya Allah, dan dijauhkan dari ulama yang lurus. Wahamal hal insan, innahu manusia karena itu ada siapa manusia zaluman, yaitu sangat zalim. Bagaimana tidak zalim? Emas yang berharga, yang intan yang sangat berharga ditaruh di jalan, nggak ditaruh di tempat yang terhormat. Kita, mohon maaf, dititipi keluarga berbentuk suami, berbentuk istri, tapi kita tidak rawat, itu sama aja berkhianat. Apalagi dititipi berbentuk Al-Quran, berbentuk agama Islam. Sayang, sesuatu yang sangat terhormat kita campakkan begitu saja, tidak dilaksanakan isinya. Itu namanya zalim. Jahul. Jahul itu luar biasa. Sudah tidak mengerti, tidak sadar, pura-pura tidak sadar, dan tidak sadar bahwa kita tidak mengerti. Itu betul-betul jahul, faul, tidak mau belajar, merasa paling benar, paling Qur'ani, paling amanah. Pilihlah saya, begitu kan kalau orang kampanye itu. Padahal dia tidak ahli. Akhirnya ketika masyarakat memilih wakilnya seperti itu, menghasilkan pemimpinnya seperti itu, keputusan seperti itu, merasalah kita ditipu. Lalu kita lapor kepada Allah, dibalikin oleh Allah. Nah dulu inti nyoblos siapa, pilih siapa, menitipkan amanah kepada siapa. Liyu'adziballahul munafikin wal munafiqat. Nah, akhirnya memberi azab siapa Allah, al-munafikin, kepada orang-orang munafik, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Jadi Allah mengingatkan, ada orang munafik laki-laki, ada orang-orang munafik perempuan. Mereka ini wal musyrikin, dan orang-orang musyrik laki-laki, wal musyrikat, dan orang musyrik perempuan, mereka semua kerjasama. Dan mereka akan disatukan dunia akhirat untuk diazab oleh Allah, liyu'adziballah al-munafikin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Tapi masih ada harapan selama belum yuwarwir, selama nafas kita belum ditenggorokan. Wa yatuballah, dan akan menerima tobat siapa Allah alal mu'minin, dengan catatan cepat masuk Islam, cepat tingkatkan keislamannya dengan menjadi orang yang beriman, yang bisa dipercaya, menebarkan amanah, sehingga mukmin amanah, orang lain merasa aman dengan keberadaan kita. Orang lain merasa aman dengan kekayaan kita. Orang lain merasa aman dengan kekuasaan kita. Banyak orang yang dititipi kekuasaan meskipun sebentar justru dipakai untuk menindas dan menginjak-injak harkat dan martabat saudaranya sama umat Islam itu ada. Karena kebencian, perbedaan madhab, perbedaan politik, perbedaan pilihan, dicari-cari kesalahannya. Untuk dianggap teroris orangnya, teroris organisasinya. Wa yatuballahu alal mu'minin. Jadilah orang Islam yang beriman. Orang lain merasa aman dengan keberadaan kita. Wal mu'minat, jadilah perempuan yang beriman. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah, Ghafur, yaitu maha pemaaf, Rahim, yaitu maha penyayang. Kalau bahasa Al-Quran yang lain, yaitu seperti dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna, andai saja menurunkan siapa kami hadzal Qur'an, kepada ini Quran, anzalna menurunkan ala jabalin, atas gunung, la ra'aitahu, maka pasti melihat siapa kamu hu kepadanya, jabal khasyian ra'aita, hali dalam keadaan kepada hali dalam keadaan khadi'an zalilan, dia akan menjadi orang yang khusyuk, merendah, khudu, tawadhu, mutasaddian, mutasyakkikan, mutafa'ilan, mutasyakkikan. Kalau perlu dia itu seperti mau pecah. Jadi orang kalau khusyuk itu kalau sholat itu kan merinding itu. Lalu setelah merinding, hatinya lembut, pandangannya tidak sangar, juga lembut, ucapannya juga lemah lembut, waktu tegas-tegas, begitu. Kenapa dia khasyi'ah mutasaddi'ah? Karena min khasyatillah. Karena selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Bisa saja ketika kita berpuasa, kita injak-injak harga diri orang, tapi dia sadar kan ada Allah. Dia kan punya Allah. Dia nggak apa-apa, tapi Allah yang akan tidak tega ketika hambanya diinjek-injek harga dirinya. Ingat, dunia berputar. Ketika kita sekarang melarang organisasi seseorang, bahkan dituduh teroris, kita mudah menuduh orang teroris pada waktunya, ketika orang lain berkuasa, justru partai kita yang akan dituduh teroris, bahkan kita yang akan bergantian masuk penjara. Itu bukan kata kami, itu kata anggota PKS dulu yang jadi pejabat di DPR itu, Fahri Hamzah. Bisa saja yang sekarang lagi duduk di suatu jabatan pada waktunya dia akan masuk penjara bergantian. Kata Fahri Hamzah, bukan kata saya. Kalau Al-Quran itu mengingatkan, Al-yawma nudawiluha bainan nas. Dunia berputar, ada siang, ada malam. Ban itu berputar di bawah, di atas. Orang berkuasa juga begitu. Berkuasa, tidak berkuasa, hidup, mati, hati-hati. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Al-Hasyr ayat 21. Itu Allah telah memberikan perumpamaan agar bisa kita mengambil hikmah dan berpikir. La'allahum yatafakkarun. Inna arubnal amanah al-amanata 'ala samawat wal ard wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa asyraqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Itu tadi Al-Ahzab 72. Yang kami sampaikan bisa dicek tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 221 di sebelah kiri sampai 229 di kiri lagi. Lalu kita lihat bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Bahwa kita ini seperti nabi itu kan tabligh. Kewajiban kita hanya tugasnya menyampaikan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita, sesuai dengan tahapan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kita tidak menyampaikan, maka kalau orang yang ngerti, yang punya uang, yang punya jabatan, tidak menyampaikan, Masya Allah yang kasihan generasi ke depannya. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan khawatir, Allah akan menjaga, melindungi kita. Yang penting dalam batas-batas yang wajar menurut kemampuan kita ketika amar ma'ruf dan nahi munkar. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya begitulah orang kafir, memang ulahnya selalu selalu melarang amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana Umar radhiyallahu anhu awwala man adhara islamahu. Dulu Sayyidina Umar
orang yang pertama menampakkan keislamannya, bangga dengan keislamannya, Sayyidina Umar. Begitu. Kenapa Sayyidina Umar ini pemberani? Wa qala la na'budullaha sirran. Saya tidak akan pernah menyembah Allah dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika hijrah beliau terang-terangan. Saat orang mau hijrah takut, Sayyidina Umar bilang, saya mau hijrah. Saya Islam, saya bangga dengan Islam. Saya tentara, saya oknum polisi, saya Islam. Saya oknum pejabat, saya orang kaya, dan saya orang Islam. Tapi uang dan jabatan saya pergunakan untuk melindungi sesama anak bangsa. Apalagi umat Islam. Begitu mestinya bangga. Wa fi dzalika nazalat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Al-Maidah ayat 67. Demikian juga Al-Anfal ayat 64. Yang terakhir itu Al-Anfal ayat 64. Wahai Nabi, tentu untuk perwakilan Nabi. Dan itu sebenarnya untuk kita. Hasbukallah. Allah pasti melindungi kita. Cukuplah Allah yang melindungi. Kalau tidak ada yang mau bantu, yakinlah bahwa Allah yang membantu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan pasti pada waktunya ada orang mukmin yang membantu, mengikuti, dan menolong perjuangan kita. Pasti itu. Lambat laun. Al-Anfal 64. Lalu yakinlah kepada pertolongan Allah, termasuk Nabi ketika hendak dicelakakan oleh Ghaghras bin Harith, maka Nabi mayyam nauni min saifi. Siapa yang bisa melindungiku Muhammad dari tebasan pedangku ini saat ini, karena dia itu berdirinya belum lurus, penuh dengan emosi, dan buru-buru. Akhirnya atas pertolongan Allah, Nabi segera menyebut Allah. Lalu dia pun kaget, dia pun jatuh, dan lain sebagainya. Nabi dibantu dan dilindungi oleh Allah melalui para malaikat. Begitu pedangnya jatuh, termasuk orangnya, segera diambil oleh Nabi pedangnya. Lalu Nabi nanya, sekarang gantian, siapa yang bisa melindungi kamu detik ini juga dari ayunan pedangku? Lalu dia minta maaf, Muhammad, tidak ada yang bisa melindungi aku dari tebasan pedangmu terhadap leherku. Maafkan aku. Karena melihat Waghras bin Al-Harith ini tidak mungkin mencelakakan lagi Nabi dan para sahabat dan umat Islam. Dia dalam keadaan lemah dan tidak mungkin mengulangi lagi oleh Nabi dimaafkan. Tapi bagi orang yang menurut Allah mereka tetap kalau hidup akan mencelakakan umat Islam, seperti waktu berhadapan waktu perang Badar, perang Uhud. Perang Badar itu para orang kafir Quraisy ya dilawan oleh Nabi. Akhirnya kan meninggal semua kafir Quraisy waktu itu tokoh-tokohnya. Jadi dilihat dia ini mencelakakan apa tidak. Meskipun beda agama, kalau tidak mencelakakan wajib kita melindungi. Itu Al-Mumtahanah 7, 8, dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hamma qaumun ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-Maidah ayat 11. Ingatlah terhadap nikmat Allah saat mereka hendak mencelakakan umat Islam. Nabi mau ditebas, lalu oleh Allah dilindungi. Setelah orang yang lemah tadi dimaafkan oleh Nabi, maka mereka tanpa paksaan akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya mereka ceramah, saya yang tadinya sangat benci kepada agamamu Muhammad dan kepadamu Muhammad dan kepada kotamu Muhammad, kota Madinah, sekarang terbalik. Saya paling suka kepada agamamu, agama Islam, izinkan saya masuk Islam lalu bersyahadah, dan saya tadinya benci, sekarang saya sangat sayang kepadamu Muhammad, dan saya sekarang sangat suka kepada negaramu yaitu kota Madinah. Akhirnya dia pun mengajak Islam semua pengikutnya karena beliau sangat sadar bahwa Islam itu tidak mungkin mencelakakan orang lain, agama lain. Umat Islam itu tidak suka berperang, memukul, apalagi mencelakakan. Tapi kalau disakiti maka melawan kalau mampu.
Akhirnya begitulah umat Islam itu proporsional. Saya kembali dari orang yang sangat bagus, paling bagus di dunia. Ji'tukum min indi khairin nas. Begitu. Suatu ketika bukti bahwa Nabi itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahu al-Madinata lailatan faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila qalat fa bainama nahnu kadzalika sami'na khashkhata silahin faqala man hadha qala Sa'ad ibn Abi Waqqas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'ana bika faqala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah faji'tu ahrusuhu fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nama. Wa fi ghairi sahihi qalat fa bainama nahnu kadzalika sami'tu sawta silahi faqala man hadha faqalu Sa'ad wa Hudzaifah ji'na nahrusuka fanama sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu watitahu wa nazalat hadhil ayah fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min kubbati adamah wa qala insarifu ayuhan nas faqad asamani Allah. Jadi suatu ketika Nabi itu mau tidur, gak bisa tidur. Lalu ini dalam rangka mau turun Al-Quran, ada aja sebabnya. Lalu Nabi mendengar suaranya pedang, kerincing-kerincing kira-kira begitu. Lalu Nabi menanya, siapa di luar? Lalu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, kami Nabi. Kenapa ada di situ? Kami mau jaga Nabi, khawatir ada yang mencelakai Nabi. Kami dengan sahabat Hudzaifah, begitu. Lalu setelah itu Nabi tidur. Kenapa Nabi membiarkan ini untuk pelajaran? Nabi memberi pelajaran kepada yang lain agar nanti umat Islam itu setelah Nabi wafat harus saling menjaga sesama sahabatnya, sesama umat Islam. Jangan saling mencelakai. Begitu. Umat Islam itu harus saling dijaga harga dirinya. Apalagi harta dan darahnya. Kalau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ngaku umat Islam begitu. Lalu setelah itu Allah mengingatkan, Wallahu ya'simuka minan nas. Itu Al-Maidah ayat 67. Jangan khawatir. Allah menjaga kamu. Nabi dari tindakan orang-orang yang tidak benar itu. Lalu Nabi menyampaikan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Nabi menyampaikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Hudzaifah, sudah kamu tidur sana, kita gantian yang menjaga karena Allah yang menjaga kita. Jadi maksudnya Allah pasti menolong dan menjaga keselamatan kita, tapi kita juga harus tetap saling menjaga keselamatan umat Islam. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti kita membiarkan umat Islam dilepas. Khawatir namanya manusia baik atau tidak baik itu ada orang yang mencelakakan. Oleh karena itu waktu perang Uhud Nabi dilindungi oleh sahabat Abu Thalhah. Kata sahabat Abu Thalhah, kalau saya mati nggak apa-apa. Kalau Nabi masih banyak membutuhkan. Demikian juga marbotnya. Ketika marbotnya mau meninggal, malah wasiatnya bukan wasiat tentang keluarganya. Malah beliau berwasiat, di samping wasiat tentang harta dan keluarganya, beliau berwasiat, kalau saya meninggal di waktu malam, jangan beritahu Nabi. Karena khawatir orang Yahudi mencelakai Nabi di waktu malam. Akhirnya waktu pagi baru diberitahu. Jadi luar biasa penjagaan Nabi kepada sahabat, sahabat kepada Nabi. Begitulah persahabatan dan kecintaan Nabi, pemimpin kepada umatnya, masyarakatnya kepada pemimpinnya. Jadi yang jadi pemimpin, jadilah seperti bapak kepada anaknya, yang masyarakat, jadilah seperti anak kepada bapaknya. Rukunlah kalau begitu, tapi kalau seperti mohon maaf, seperti hewan, yang cakar-cakaran terus, saling curiga, Masya Allah, kapan selesainya nanti? Terus-menerus dendam yang ada. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sudah masuk pertengahan seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kerukunan kita sesama anak bangsa, sama umat Islam. Nggak apa-apa berbeda, yang penting nggak usah bermusuhan, dan kita bertobat supaya dan kita mohon maaf kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima pertobatan kita dan kita bertahap menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa.
Ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Ibrahim 34. Terlalu banyak nikmat Allah, nggak bisa dihitung. Ma 'alar rasuli illal balau, tugas kita terus nggak boleh capek untuk berdoa dan memberi contoh yang terbaik. Al-Maidah yang 99. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik ma wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jadi ahli kitab itu tidak benar seperti pengakuan ahli kitab karena mereka tidak melaksanakan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan mereka tidak melaksanakan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an berarti termasuk As-Sunnah. Sekali lagi jangan seperti uh, dugaan orang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah itu selalu yang dimaksud, mari kita jaga Quran, kembali kepada Quran. Maksud dia itu jangan kembali kepada as-sunnah. Kalau mau as-sunnah yang sesuai dengan pendapat dia. Cobalah perhatikan, setiap pengajian ceramah fatwanya dia pasti begitu. Yang disuruh sampaikan itu Quran, bukan as-sunnah. Yang pasti benar itu Quran. Memang hadis itu memang perlu diteliti, tapi yang meneliti bukan kita, harus yang ahli. Supaya tidak mudah mengatakan ini palsu, bertentangan, dan lain sebagainya. Yang nimbang itu bukan kita, tapi Allah, nabinya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita bagaimana kalau punya pendapat. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Kita jangan pernah putus asa dalam berjuang, jangan patah semangat, terus berjuang. Nah, karena mohon maaf, syaitan itu tidak pernah patah semangat untuk menyesatkan kita. Kenapa kita patah semangat untuk berjuang untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar? Al-Maidah 68. Ja'a jama'atun minal yahud ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu alasta tukirru anna at-taurata haqqun min indillah qala bala faqalu fa inna nu'minu biha wa la nu'minu bima adaha. Jadi Nabi pernah dijebak katanya, ditanya dia maunya menipu Nabi tapi nggak bisa. Muhammad, kira-kira begitu. Datang kepada Nabi mereka berbondong-bondong. Bukankah Taurat itu benar? Dan kami percaya kepada Taurat. Iya betul Taurat. Baik kalau begitu kami percaya kepada Taurat. Tapi tidak percaya kepada Quran kamu dan kepada Injil. Jadi begitu, dari dulu mereka itu menjebak umat Islam. Justru kenapa kita sekarang lengket berteman sama dia, sedangkan kepada sama umat Islam kita curiganya luar biasa. Itu fobia terhadap Islam itu seperti itu. Fanazalat al-ayah ay lastum ala syai'im min ad-din hatta ta'malu bima fil kitabain minal imani bi Muhammad alaihi salam wal amala bima yujibuhu dzalika minhuma wa qala Abu Ali wa yajuz ay yakuna dzalika qabla an-nasi lahuma wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra ay yakfuruna bihi wa yazdaduna kufra, dan seterusnya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istauna. Al-Alaq ayat 7, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu tadi Al-Maidah ayat 68. Jadi kita jangan mudah, ini pelajaran dari Allah bukan untuk caci maki tapi tasliyatun lin nabi, bahwa mereka itu usahanya seperti itu. Tugas kita terus berjuang dan menjawab tanggapan-tanggapan mereka, dan kita menjawab dengan tanggapan yang sangat baik, proporsional. Itu yang kami sampaikan, bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 mulai dari halaman 228 di sebelah kanan sampai 231 di sebelah kiri. Lalu yang terakhir yaitu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam melalui lisan Nabi, diabadikan di dalam hadis Bukhari. Nah, ini
Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Insya Allah akan live 2-3 hari lagi. Ya, insya Allah lah. Biar nggak terlalu panjang. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.